Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Siti Anggita Agustiani, guru di SDN Cijaralang 2, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Banten. Tidak ada anak yang terakhir sama. Setiap anak memiliki keunikan dan kebutuhan belajarnya masing-masing. Keragaman ini merupakan kekayaan yang perlu kita hargai dan manfaatkan dalam proses belajar mengajar. SDN Cijaralang 2 sudah menerapkan kurikulum merdeka karena hal ini sekolah memberikan keleluasaan kepada semua guru untuk menerapkan kurikulum merdeka dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar siswa. Hal itu memotivasi saya untuk berbagi praktik baik pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan bersama siswa saya di kelas dengan judul Badak, Pembelajaran Terdiferensiasi, Aktif, dan Kreatif. Hasil asesmen awal yang telah dilakukan menunjukkan kemampuan pemahaman siswa pada mata pelajaran IPA, materi masa pubertas beragam. Beberapa siswa sudah paham utuh, tetapi mayoritas siswa masih paham sebagian dan belum paham akan materi. Data gaya belajar yang diambil dari rapor sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan gaya belajar siswa. Sedangkan untuk melihat minat, siswa dilihat dari pengamatan di luar jam belajar dan dari data ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa. Dalam merancang dan menerapkan pembelajaran terdiferensiasi aktif dan kreatif atau yang disingkat BADAK, ada beberapa tantangan yang saya hadapi. Di antaranya, hasil asesmen mematakan kesiapan belajar siswa sebagian besar belum paham. Gaya belajar siswa yang beragam, bakat dan minat siswa yang bervariasi, pembelajaran yang masih terpusat pada guru, dan masih belum maksimalnya pemanfaatan teknologi yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran di kelas. Sebelum melaksanakan proses pembelajaran, guru memanfaatkan pemetaan hasil asesmen awal untuk menentukan konten, proses, dan produk dalam pembelajaran. Guru membuat 3 kelompok berdasarkan minat agar memudahkan peserta didik menghasilkan produk belajar. Strategi yang dipilih adalah BADAK, Pembelajaran Terdiferensiasi Aktif dan Kreatif dengan metode Gallery Walk dan model pembelajaran Problem Based Learning. Bagaimana penerapan BADAK yang telah saya lakukan di kelas? Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillah. Oke anak-anak, semuanya baik? Baik. Bagaimana perasaanmu hari ini? Pulau Melati pujaan bangsa. Apakah ada yang perlu ditambahkan terkait kesepakatan kelas kita? Sudah. Tarik nafas perlahan dari hidung. Keluarkan perlahan dari mulut. Tenangkan pikiran. Anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian akan mampu mempelajari tentang masa pubertas dengan cara menganalisis. Kalian tahu nantinya perbedaan. Tahukah kamu apa itu masa pubertas? Masa pubertas itu adalah perubahan fisik pada anak laki-laki dan perempuan. Apakah ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan? Pada anak laki-laki, mimpi basah, tumbuh kumis, tumbuh jakun. Pada anak perempuan ada menstruasi, tumbuh jerawat, pinggul membesar, payudara membesar. Andi adalah seorang siswa kelas 6. Akhir-akhir ini setiap jam istirahat, Andi tidak pernah bergabung dengan teman-temannya untuk bermain bola. Tahapan orientasi masalah. Pada tahapan awal ini, saya menyajikan suatu masalah yang kontekstual sesuai dengan keadaan berdasarkan pengalaman siswa. Setelah itu, saya menginstruksikan siswa untuk memberikan pendapat atau jawaban secara mandiri. Siswa secara bergantian menyampaikan hasil dari pemikiran dan pendapatnya. Andi mengalami pubertas
disertai dengan tumbuhnya jerawat dan keringat bertubi. Oke anak-anak, kalian sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Ibu mempunyai lembar kerja yang selesaikan bersama teman sekelompoknya. Pada tahapan membimbing penyelidikan individu, saya menampilkan video pembelajaran tentang cara menyikapi masa pubertas untuk memenuhi siswa dengan gaya belajar yang audiovisual. Saya juga memfasilitasi siswa untuk mencari jawaban akan permasalahan dari sumber lain seperti dari artikel dan buku teks, serta memberikan bimbingan bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya, saya mengarahkan siswa untuk membuat bahan presentasi dan berbagi. Nantinya, setiap kelompok akan memamerkan produk hasil dari diskusi pemecahan masalah kepada kelompok lainnya. Terdapat siswa yang akan menjadi pemateri atau narasumber yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi pemecahan masalah kepada kelompok lain. Dan anggota kelompok lainnya bertugas mengunjungi galeri kelompok lainnya untuk mendapatkan informasi terkait pemecahan masalah apakah sama dengan jawaban pemecahan masalah yang sudah didapat dari hasil diskusi kelompok atau ada yang berbeda. Pada tahapan ini, tampak produk hasil belajar yang berbeda dan juga kegiatan ini mengakomodir gaya belajar siswa yang kinestetik, yang mendukung siswa aktif dan kreatif. Pada tahapan ini, siswa yang tidak bertugas mempresentasikan hasil dari diskusi pemecahan masalah pada kelompok lain secara bergantian akan mengunjungi galeri hasil pemecahan masalah kelompok lain. Siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengenai hasil presentasi. Dengan metode gallery walk, terjadi diskusi dan tanya jawab antara kelompok yang memamerkan dan kelompok yang mengamati. Dalam memanfaatkan dan memaksimalkan aset yang dimiliki oleh sekolah terkait pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, saya menggunakan aplikasi Quizzes Paper Mode atau mode kertas untuk kegiatan evaluasi belajar siswa. Pada akhir pembelajaran, siswa menuliskan refleksi terkait perasaannya di sticky notes. Jalin komunikasi yang baik dengan orang tua saat mengalami masa pubertas. Contohnya seperti bicara mengungkapkan perasaan kalian kepada orang tua dan mencari orang dewasa siapapun yang kalian percaya seperti guru Tadi kalian. kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi selama masa pubertas, kemudian juga bagaimana cara mengelola emosi ketika kita masuk masa pubertas, dan bagaimana kita menjalin komunikasi dengan orang tua ketika kita masuk ke masa pubertas. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Saya sangat bahagia dan bersemangat belajar di kelas Bu Anggi karena saya dapat tahu cara menjaga kesehatan alat reproduksi selama masa pubertas. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran terdiferensiasi aktif dan kreatif atau yang disingkat BADAK, perasaan saya sangat bahagia karena saya melihat betapa antusiasme siswa terlihat dari siswa menjadi lebih aktif, kreatif, kolaboratif, bersemangat, dan percaya diri. Dampaknya, tujuan pembelajaran tercapai. Terlihat lebih dari 80% siswa paham akan pembelajaran yang sudah dilakukan. Hal yang saya pelajari dari praktik baik pembelajaran yang telah saya lakukan adalah penting sekali bagi saya untuk memenuhi kebutuhan belajar dari setiap siswa untuk menerapkan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan hasil belajar siswa. Selalu berupaya untuk menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat siswa pada saat ini. Salah satunya dengan pemanfaatan teknologi. Senantiasa berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru dalam memaksimalkan modal-modal aset yang dimiliki oleh sekolah dan upaya bersama dalam melengkapi modal aset sekolah dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kedepannya, saya akan melakukan inovasi pembelajaran di kelas agar pembelajaran lebih aktif,
kreatif, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan sebagai guru, jalani dan syukuri. Terima kasih, salam, dan bahagia.